Baik buat teman-teman semuanya, selamat datang di channel ASM Vintage. Jadi di video kali ini gue akan sedikit menceritakan pengalaman saya pinjam di 3 aplikasi pinjaman online yang saya katakan di sini semi ilegal ya, atau hampir nyaris mirip seperti pinjol ilegal teman-teman semuanya, yaitu aplikasi Ada Modal, kemudian juga ada aplikasi Link Kami dan juga Ivoji teman-teman semuanya. Nah, mengapa saya katakan untuk ketiga aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman online semi ilegal ya? Nah, di sini teman-teman wajib nonton video ini sampai dengan selesai terlebih dahulu ya. Nanti teman-teman itu akan mendapatkan poin-poinnya dan bisa menjadi rujukan atau patokan buat teman-teman ya sebelum mau mengajukan pinjaman di 3 aplikasi ini. Kalau saran saya lebih baik jangan ya, langsung saja saya katakan jangan pinjam di 3 aplikasi ini sebelum teman-teman itu terjerat pinjol teman-teman semuanya, karena menurut saya 3 aplikasi inilah yang awalnya orang itu terjerat teman-teman semuanya menurut saya ya. Dan teman-teman nonton video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum itu di sini gue mohon support dan dukungan dari teman-teman semuanya ya, dengan cara like, comment, dan subscribe channel HSM Vintage ini untuk mendapatkan informasi seputar keuangan, investasi, dan juga review jujur tentang aplikasi pinjaman online teman-teman semuanya. Nah, oke, jadi langsung aja pada poinnya ya. Jadi ketiga aplikasi ini memang sudah bersertifikasi otoritas jasa keuangan ya. Namun ketiga aplikasi ini memiliki tenor yang sangat-sangat pendek ya. Untuk pinjaman ini tipikal pinjaman jangka pendek, yaitu hanya sekitar 2 minggu atau 14 hari teman-teman semuanya. Nah, kemudian di aplikasi ini memang sangat pendek ya, dan bunganya sangat tinggi teman-teman semuanya. Contohnya untuk aplikasi Ivoji sendiri, di sini nominal pinjaman 800 teman-teman semuanya dengan bunga 89.000, biaya manajemen itu sekitar 176.000 ya, sangat tinggi ya. Dan biaya penanganannya itu di angka 10.000, dan jumlah yang diterima itu sekitar 614.000 doang teman-teman semuanya. Dan teman-teman itu harus membayar sekitar 889.000 karena ditambah dengan bunganya teman-teman semuanya, seperti itu. Dan tidak direkomendasikan memang ya untuk pinjam di aplikasi seperti Ivoji ini ya. Begitu juga dengan aplikasi Klik Kami teman-teman semuanya ya. Dengan nominal pinjaman di sini yang ada di layar kita bisa lihat ya, yaitu nominal pinjaman 1.400.000 ya, dengan cicilan ini hanya bisa dibayar satu kali pembayaran dengan jangka waktu sekitar 14 hari atau 2 minggu ya, dengan dana yang dicairkan sekitar 1.389.000, ada potongannya. Nah, perbedaannya di aplikasi Klik Kami ini yaitu bunganya dan biaya layanannya sangat-sangat tinggi, yaitu Rp588.000 ya. Saya sendiri pinjam 600 teman-teman semuanya pada saat itu. Kemudian nominal pengembaliannya itu di angka 940 ribuan. Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya teman-teman. Nanti saya taruh di deskripsi video ini tentang aplikasi Klik Kami ya. Sebenarnya untuk 3 aplikasi ini sudah pernah saya bahas semua ya. Nah, begitu juga dengan aplikasi Ada Modal teman-teman semuanya ya. Untuk Ada Modal sendiri ini jatuh temponya per 14 hari. Dengan nominal pinjaman itu biasanya kalau pinjam 500 itu ya, itu membayarnya di 800 ribuan teman-teman semuanya. Jadi sangat-sangat tinggi untuk bunga ya, dan biaya layanannya teman-teman semuanya. Untuk 3 aplikasi ini memang kalau kita bandingkan dengan pinjol ilegal itu hampir-hampir mirip ya. Kalau pinjol ilegal itu biasanya pinjam 1 juta cair 600 ribu dengan tenor 7 hari ya. Nah, perbedaannya itu hanya ada di tenornya atau jangka waktu pinjaman teman-teman semuanya. Jadi memang ilegal itu lebih cepat 1 minggu, namun untuk aplikasi ini lebih lambat 1 minggu, namun kurang lebih teman-teman semuanya hanya 1 kali bayar teman-teman semuanya, seperti itu. Dan menurut saya inilah alasan mengapa banyak orang yang galbay pinjol dan banyak yang terlilit pinjol gali lubang tutup lubang, karena pinjam di 3 aplikasi yang modelan seperti ini, yang tenornya pendek, bunganya tinggi, dan potongannya besar teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi saya pribadi memang tidak menyarankan teman-teman semuanya untuk mengajukan pinjaman di 3 aplikasi ini. Dan saya berhasil mencairkan pinjaman di 3 aplikasi ini ya, dan saya merasa inilah yang buat saya nanti akan terlilit, dan saya berencana untuk menggalbay ketiga aplikasi ini teman-teman semuanya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah galbay salah satu dari 3 aplikasi ini. Nanti bisa tulis di kolom komentar dan kita saling sharing dan berbagi teman-teman semuanya ya, karena aplikasi ini
Untuk Galbay sendiri pastinya akan ada memiliki resiko ya, salah satunya adalah SLIC OJK atau skor kredit OJK dan yang rendah sehingga sulit mengajukan pinjaman di aplikasi lain lagi. Kemudian juga kita akan mengalami yang namanya teror intimidasi dari debt collector ya, namun tidak akan aplikasi ini saya rasa karena bersertifikasi OJK mereka tidak akan melakukan penyebaran data. Nah, untuk keluar kondar sendiri saya rasa tidak juga ya, atau maksudnya itu menghubungi pihak di luar kontak darurat kita. Mereka hanya menghubungi kontak darurat yang kita masukkan. Mungkin nanti jika mereka menghubungi di luar kondar itu bisa menjadi suatu permasalahan. Namun saya rasa tidak akan karena untuk aplikasi ini tidak seperti pinjol ilegal ya yang ingin mengakses kontak ya. Aplikasi ini tidak ingin untuk mengakses kontak teman-teman semuanya seperti itu. Jadi harusnya mereka tidak akan keluar kondar atau menghubungi orang di luar kontak darurat kita ya, seperti itu. Dan juga tidak akan melakukan yang namanya penyebaran data. Nah, menurut opini saya seperti itu ya. Namun mungkin jika ada teman-teman yang mengalami pernah terlambat bayar atau gagal bayar atau sengaja menggalbay, teman-teman bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Saya sendiri baru mau OTW galbay 3 aplikasi ini. Seperti itu. Nah, jadi untuk review, untuk debt collector pastinya tidak ada ya teman-teman semuanya untuk pinjol seperti ini ya. Mereka itu hanya sekedar mengancam saja ya. Teman-teman tidak perlu takut mengenai debt collector untuk 3 aplikasi ini. Tidak akan ada teman-teman semuanya seperti itu. Jadi saya rasa untuk pengalaman pinjam uang di 3 aplikasi ini saya rasa sudah cukup sampai di sini ya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat diterima dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Kita sama-sama sharing di sini teman-teman semuanya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.